ada kayak orang pakai pesugihan. Ada orang pakai pesugihan. Nah, itu tuh berupa sosoknya tuh kayak babi ngepet. Ngepet itu yang sempat ramai. Sama pesugihan si pesugihan, tapi berupa sosoknya tuh kayak Ayi di rumah makan. Yang kata saudara atau adik saya mah makanannya enak, kayak ketagihan ke situ lagi soal apa tawasulan ngebersihin rumah bahasnya. Kemudian itu tuh pohon tuh kayak langsung apa ya, set aja ke bawah, kejadian orang yang kerindes nonton. Oh, dan kepalanya iya dulu. gede sebelah, hancur pokoknya. Ambil foto, sekarang dilihat di foto udah dicek. Ada lagi satu lagi ya. Lebih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua teman Misteri Malam? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita bersama narasumber Ajuhan lagi nih. Kita akan melanjutkan konten yang kemarin sempat terputus ya, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dilanjutkan, makanya kita beda lagi nih ruangannya ya, kita pindah ke sini. Narasumbernya tetap bersama Ajohan ya. Gimana Ajohan, apa kabar? Baik lah. Nah, waktu konten kemarin nih, apa yang dirasa waktu itu? Berat aja, kayak ada yang datang pasti omongin mungkin, entahlah itu. Nah, teman malam sudah dengar kan, konten waktu itu kita sempat terputus. Memang itu bukan rekayasa, karena terputus karena Johan pun ya merasa ada sesuatu yang tidak bisa dilanjutkan gitu. Makanya kita coba lanjutkan hari ini, kita lanjutkan cerita-cerita lagi yang sempat kemarin terputus. Nah sekarang Ajohan punya cerita apa nih? Mau melanjutkan cerita apa nih? Ini waktu di rumah mungkin ya. Udah kuliah tapi udah semester akhir, udah sering pulang, udah sering main sama teman-teman yang di rumah. Nah waktu itu sering main ke warnet sama banyak orang lah. Terus ada yang bisa ngeliat, terus itu mah udah bisa kayak ngontrol segala macam tentang hal gaibnya. Nah saya tuh kayak seolah diajakin ini belajar buat cara nerawang atau gimana. Padahal waktu itu bukan waktu itu, memang Johan memang udah bisa ya gitu ya, udah bisa melihat apa, kok bisa-bisanya diajarin lagi gitu. Masalahnya di mana? Kayak seolah ini tuh kan ke ranah ke orang, contoh kayak ini ya, kayak bisa kita pengen lihat nih ada orang yang kayak punya hodam dapat wiridan pada cara penawangannya gitu, atau kayak warung nih pakai pesugihan atau enggak. Oke, pengen tahu diajarin caranya bagaimana ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu siapa Johan ini, yang belum nonton konten sebelumnya, saya jelaskan bahwa Johan ini memang punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Johan ini bisa melihat hal-hal gaib gitu ya. Jadi punya indera keenam. Nah, terus Kak Johan, lanjut ceritanya. Waktu coba nerawang ke desa lain, itu nyampe coba
ngeliat lagi diajarin, didampingin ngeliat ke suatu tempat yang katanya misterius lah, horor lah, angker gitu. Tiba-tiba tuh kayak seolah ada kayak orang pakai pesugihan. Ada orang pakai pesugihan. Iya, maksudnya tuh lewat kayak seolah ini orang ngapain sih, sana pergi, kayak seolah saya juga mulai berani karena emang ada yang dampingi, kayak seolah nantang. Nah itu tuh berupa sosoknya tuh kayak babi ngepet. Waktu itu ya sempet rame orang yang banyak hilang uang juga ya pas saya pulang tuh. Nah tiba-tiba tuh yang apa, orang yang pesugihan itu yang nyerupai babi ngepet, tak terima diomongkan gitu tuh, balik lagi nabrak. Saya soalnya babinya tuh nabrak. Dia ngomong sama Johan, balik lagi nabrak gitu. Nabraknya tuh kayak seolah ke ini lah, apa sih, kayak roh, bukan ke kayak bentuk hewan yang nabrak. Jadi nabrak Fisik. secara gaib gitu. Secara gaib ya. Itu tuh ya, itu ngejelas lagi asik-asik belajar tolong ke sana, malah lewat akunya nyaut, tahu-tahu nggak terima, nabrak. Ya alhamdulillah 3 hari itu sakit. Nggak tahu. Johan ini kejadian itu diceritakan sama temennya yang lebih bisa itu. Iya, tapi ya nggak langsung cerita, itu setelah 2 hari baru saya cerita. Waktu Johan sakit mungkin. Lagi pas diajakin ngopi lagi, lagi nggak enak badan, dijelasin ini kenapa nggak bilang gitu. Ya, waktu itu orangnya kelihatan jelas nggak yang istilahnya punya pesugihan itu? Jelas sih, jelas. Itu orangnya itu berupa babi. Enggak, itu masih orang yang pertama lewat tuh orang. Nah dia mau mungkin yang mau beraksi lah gitu kan, mau beraksi di sekitar situ ya, kayak 2 orang, orangnya cuma 2 orang, tapi yang satu turun ya dia udah mulai nggak tahu mana langsung berubah jadi Berubah gitu ya, berubah jadi apa? babi, kayak babi ngepet. Kalau mungkin di sini sebutnya bagong ya. Ya, bagong, babi ngepet. Terus setelah itu, Nah udah pas itu malam, beda hari lagi, waktu mau beli nasi uduk itu sama alamin yang kayak gitu. Jadi uduknya nih beda kampung, itu agak jauh, naik motor di tengah jalan kayak seolah ada, cuma kayak sama pesugihan, masih pesugihan, tapi berupa sosoknya tuh kayak mayit. Itu mah orangnya tuh jelas mau berubahnya gitu kan. Jadi kayak seolah mau pakai apa, kain putihnya, yang sini mah udah mulai nggak kelihatan, dari badan ke atasnya tuh belum dipakai, masih kelihatan orang gitu. Itu saya ngalamin sendiri yang kayak gitu. Nah nyampe ya pas balik lagi ya benar-benar liatnya mayit pas udah. waktu Johan beli nasi uduk mah belum, Tapi ngelihatnya tuh baru separuh gitu. Baru ya, separuh. pas balik lagi setelah beli udah jadi gitu. Ya. Itu mah apa ya, pesugihan, bukan culuman gitu, itu mah pesugihan. Itu posisinya si pocongnya tuh berdiri di samping rumah. Kayaknya mau beraksi nih. Kayaknya mau beraksi. Ya kalau ini, kalau kayak akunya nantang lagi, kayak mungkin bisa kena lagi gitu kan. Nah nggak lama kemudian ya geger lagi, ada yang orang sekitar yang kehilangan harta bendanya. Uang terutama. Semenjak itu misalkan ada yang jadi apa gitu, yang menganut apa sih ya namanya pesugihan itu ya, pokoknya yang jadi pesugihan gitu. Johan tahu nggak cara mengambilnya gimana, apa pernah lihat? Belum tahu, cuman jadinya aja tahu ya. Jadinya kan lagi rame-ramenya, nah malah disuguhin gitu, dilihatin orang waktu mau beraksinya tuh kayak gimana ya.
pakai pakaian pocong, yang satu putih, nah ininya masih orang gitu. Nah kalau yang udah pakainya itu udah mulai kayak transparan kelihatannya. Kalau yang Jadi kayak hampir nggak kelihatan sama mata gitu ya. Mata biasa tentunya ya. Iya. Nah, jadi teman malam ternyata Johan itu bisa ngelihat apa ya, kayak orang memakai pesugihan gitu. Bentuknya kayak apa, Johan ini bisa ngelihat gitu. Terus ada cerita lagi nggak? ada waktu di rumah makan yang kata saudara atau adik saya sama makanannya enak, nyampe ketagihan ke situ lagi sampai banyak orang-orang yang pada datang ke situ. Tapi pas saya nyoba makan di situ, ya yang reaksinya tuh malah beda. Makanan tuh kayak nggak enak, terus ya kayak jijik. Pas saya makan langsung muntah, kayak di sini badan tuh nolak. Iya, nolak. Tapi kalau yang lain yang biasa gitu, itu ya enak aja katanya makan, enak aja makan tuh, nikmat lah apalah, nyampe ya pada nambah apa. Kalau saya makan sedikit aja langsung nolak, oh apaan gak enak ya. Yang waktu terus dilihatnya apa tuh? Yang saya lihat tuh kayak itu emang pakai pesugihan, terus kayak apa ya, kayak sosoknya tuh kayak tuyul tapi dia suka main di tempat, kayak jilatin makanannya itu. Oh, jadi makanan sebelum dihidangin itu dijilatin gitu. Oh, gitu. Terus ada lagi yang di kamarnya. Di kamarnya siapa? Kamar yang aku lihat tuh kayak ini sumbernya dari mana gitu. Coba nerawang tuh ya ada di restoran itu kamar yang mungkin itu kosong. Punya kamar khusus berarti ya. Itu restoran ya, restoran besar ya. Besar rame banget itu yang datangnya. Kita tidak bisa menyebutkan nama restoran atau tempatnya ya. Iya. Privasi. Bahaya itu. Terus setelah itu gimana? Ya kalau dipaksain ini katanya kalau yang saya coba konsultasi sama teman yang bisa, yang udah ini. Nah itu tuh kalau dipaksain ya efeknya ke badan juga, bisa sayanya sakit, drop apa gimana, karena emang nolak gitu. Badan Ajon itu nolak ya. Udah sama nolak, makanan iya. yang istilahnya dijilatin sama makhluk gituan ya. Tapi itu bentuknya apa, anak kecil apa? Yang saya lihat anak kecil terus yang di dalam itu kayak buta apa, Bentuknya gede gitu. Yang di kamarnya itu. Iya, di kamarnya. Itu mungkin pemimpinnya apa yang punya anak kecil itu ya? tahu. Saya nggak berani interaksi pas di situ, ngerasa makanannya aja nggak enak gitu. Langsung dikenalin ya, saya emang nggak lanjut makan, udah balik lagi ke mobil dan nggak mau lama-lama di situ karena emang lihatnya jijik. Kalau saya itu Nolak, pokoknya badan tuh nolak ya. Jadi penglihatan, rasa gitu nolak ya. Nah kalau itu tuh dikasih tahu kalau makan ya emang baca doa tuh itu ngaruh. Memang baca doa itu bukan cuman hanya di mulut ya. Iya. Jadi memang berpengaruh untuk apa ya? Yang dicernanya juga Dicernain. mungkin. Masih ada lagi kayak seolah apa, tawasulan ngebersihin rumah bahasanya tuh, ruqyah rumah lah mungkin kayak gitu. Saya baru ikut ada temen yang lagi ngebersihin rumah. Johan itu. Bukan, ini masih rumah tetangga yang di seberang jalan. Nah itu mah lagi saya baru pertama ikut gitu, tawasulan ngebersihin rumah. Yang lain mah ya konsentrasinya baca doa. Nah, kalau saya kayak seolah kebawanya tuh seolah-olah kayak lagi ngebersihin halaman. Jadi ini ngebersihin tanda kutip ya, ngebersihin hal-hal yang gaib mungkin ya. Nah kayak seolah ngebersihin halaman yang itu ya, kayak saya mah berasa ya yang lain pada baca doa apa, kalau saya berasanya tuh sambil baca doa sambil ngebersihin halaman.
yang lain udah pada ya mungkin konsentrasinya tuh bener ke doa ya. Kalau saya yang lihatnya tuh saya kok di belakang gitu sambil pegang sapu tuh ngebersihin tuh paling belakang gitu. Nah dari belakang yang paling belakang itu kayak seolah banyak yang ngejailin yang udah karena perasaan tuh kayak kok saya ketinggalan. Nah di belakang tuh kayak siluman jin yang penunggu gitu itu kayak Penunggu tanah itu ya, penunggu rumah itu ya. Iya. Penunggu rumah itu ternyata banyak. banyak dan banyak jenisnya gitu. Itu terus ya yang saya pas tawasulan juga nggak konsen ngelihat makhluk kayak gitu, kayak melek, mata saya mulai melek ngelihat di samping kayak ada pohon. Itu tuh pohon tuh kayak langsung apa ya, set aja ke bawah turun. Aneh banget ini, kenapa pohon kayak ya mungkin kalau angin cuma kembang-kembang kayak gitu doang, kalau ini langsung ke bawah set. Pohonnya tuh pohon memang nyata, ada pohon. Ya, pohon di samping rumahnya tuh kayak ada pohon. Nah, tawasulannya tuh kan di halaman gitu. Dah, saya dalam hati tuh nggak usah nakutin, liatin aja wujudnya gitu. Langsung nampakin. Diomong itu langsung nampakin. Iya. Ternyata ya yang suka di atas pohon itu kuntilanak kan. Kelihatan lah itu mah udah jelas. Dan langsung apa ya? Pas lagi tawasulan pun ya saya langsung merasa takut deh. Langsung melek, udah nggak konsen lihat, apalagi lihat sosok kayak kuntilanaknya langsung nampakin gitu. Ya mungkin nampaknya karena Johannya juga nantangin. Iya, jadi kayak ikut konsen ke tawasulannya itu. Jadi konsennya Johan mah mungkin nyari apa aja yang ada di dalam itu gitu ya. Yang saya lihat juga banyak di situ tuh kayak ada benda mustika, mungkin peninggalan orang yang apa ya, orang tua dulu yang nyimpen bendanya di sekitar, diambil orang yang belum meninggal. Terus ya pendungungnya juga banyak, penunggunya tuh kayak saya ngelihat gerombolan jin yang pakai baju warna merah semua, terorganisir jin pasukan yang di situ mungkin lah, saya juga nggak tahu. Kalau ngomongin emang kerasa berat ya. Kayak seolah kontak juga kalau ngomongin saya, makanya saya nggak berani cerita lama, tapi ya mungkin banyak yang penasaran juga gitu. Ya sebenarnya kan teman malam kita kan penasarannya apa, karena Johan itu selalu melihat itu hal-hal gaib, bisa melihat hal-hal gaib. Jadi kita yang nggak bisa melihat tuh penasaran kayak apa sih gitu. Mungkin kalian juga mungkin penasaran ya, pengen kayak apa sih bentuknya, atau mungkin di tempat-tempat mana sih ininya gitu, atau cerita-cerita yang pernah dialami Johan. Nah, setelah itu mungkin punya cerita lagi ya? Masih yang tadi. Masih lanjut masih. Ya, tawasulannya juga belum selesai itu posisinya. Waktu ngelihat sosok kunti sama yang kayak gerandong itu. Nah, seolah kayak tuh saya nantangin yang ngerjain yang di atas pohon itu. Nah, nyerang badan saya langsung tuh yang lagi tawasulan duduk bareng, saya pegang yang ngerti. Om, berhenti dulu om, aku langsung apa udah nggak kuat, tapi ya tetap kan lanjutin tawasulannya. Terus dia bukain air putih, dia doain, langsung minum ya, mulai enteng lagi badan gitu, enak lagi. Kalau nggak ada didampingin mungkin ya bisa sakit lagi kan. Jadi kayaknya kalau orang yang punya kelebihan itu, yang punya kayaknya si indra keenam itu selalu interaksi ya, kayak magnet buat mereka ya. Jadi seneng apa gimana, apa benci gitu atau gimana menurut itu? Yang seneng ada, yang benci ada gitu. Ngerasa terusik mungkin karena bisa ngelihat. Tapi yang saya pernah ada yang lihat, pernah ada ngasih tahu gitu, kalau apa ya, makhluknya itu nggak mau ngelihat kita ya nggak usah ini, baca bismillah aja. Bismillah itu bisa apa ya, bikin setan itu buta kan gitu. Padahal ya itu juga aku pikirnya lagi tawasulan, tapi kan tawasulan emang lagi ngebersihin gitu.
ngusirin makhluk-makhluk kayak gitu. Mungkin ya itu tantangannya. Lain cerita lagi waktu bersihin di rumah sendiri. Oh, pernah juga rumah sendiri. Pernah. Berarti kalau dibersihin itu banyak dong ya di dalamnya. Banyak karena emang dari historisnya ya banyak ada yang nggak suka masalah. Oh gitu. Nah itu waktu nyoba bersihin rumah karena emang rumahnya udah ngerasa nggak nyaman, sering ada kejadian yang aneh. Saya pikir saya doang, ternyata kan yang penghuni rumah juga sering ngalamin hal-hal yang aneh. Kayak ibu saya juga sering, katanya sering ngelihat kayak sosok anak kecil, ya entahlah itu. Tapi ya dari situ tuh mulai ada inisiatif pengen bersihin gitu, biar tenang aja di rumah. Nah pas itu ya tetep sama 3 orang. Yang satu lagi itu ada anak yang baru pulang dari pesantren, dia pengen ikut-ikut. Pengen nyobain ilmunya mungkin ya. Ayo saya juga bisa. Nggak tahu ya dia tuh gimana ceritanya, lagi tawasulan saya coba ikut konsentrasi. Ya ikutin doa yang dipimpin sama teman saya itu. Nah anak yang baru pulang dari pesantren itu kayak soalnya dia ngerasa jagoan, nantang lah ya, yang jahilin di rumah ini mah enteng semua, saya kayak gitu. Nah lagi tiba-tiba lagi asiknya tawasulan, nggak taunya yang dari pesantren itu langsung dia geraknya tuh, refleksnya tuh kayak ngagetin, jebrak gitu. Nyampe ya, tuh kenapa? Terus ya dia tuh langsung batuk-batuk, muntah darah. Diserang. Muntah darah, diserang. Secara gaib. Iya. Kalau saya tuh waktu di rumah nggak mau ngebuka, wis pokoknya pengen konsentrasi yang bersihin lewat doa, kekuatan doa gitu. Tapi mata batin nggak mau ngebuka. Nggak mau ngebuka pokoknya. Dari situ tuh ya udah pengen konsen. Pas udah selesai ya tawasulannya, yang pulang dari pesantren itu cerita katanya, saya tadi ada yang mukul banyak banget, nggak cuma satu makhluk katanya. Ya, nyampe ngalamin muntah darah itu, nyampe ya sama yang ngerti tadi diambilin air putih, dibacain doa, dia mulai agak pulih gitu. Cerita ngobrol bareng abis tawasulan sambil ngopi. Nah kata yang mimpin doanya tuh, makanya kalau makhluk kayak gitu tuh jangan nantang, jangan asal nantang, ngerasa iya kelihatannya mau kecil tapi kan ya pasukannya banyak, atau ya cuma apa sih, ngebohongin aja. Yang namanya setan sukanya ngebohongin gitu kan. Memang kerjanya. Itu yang ini tuh, jadi ya udahlah, nggak usah terlalu rese juga, karena emang ya dia di dalam Islam ya itu ya dianjurin ya emang ada gitu makhluk kayak gitu tuh, emang ada Makhluk gaib memang ada. tapi ya biarin, udah beda alam gitu. Jangan kita usik ya. Iya, Kalau dia mengusik, mengganggu di rumah, mungkin ya ada bagusnya juga kita pindahin ya. Kita Nah, usir. dari mungkin cara penyampaiannya itu, kalau yang ngerti mah diplomasi lah, jangan sampai bikin pakai kekerasan apalagi menantang, bahasanya itu gitu. Nah ya dari situ tuh anak yang baru pulang dari pesantren yang tadinya sok jagoan juga ya akhirnya mulai ngerendah, dia nggak berani sok nonjolin Ya, lagi kelebihannya. Mungkin juga dia belum pernah ngalamin kayak gitu mungkin ya. Iya, Belum pernah ngalamin, jadi makanya dia apa ya, pengalaman dia bisa ngebuka mata batinnya karena memang bisa melihat interaksi belum tahu tapi ada serangan gitu ya. Nah jadi teman malam, ini ada hikmahnya ya. Seberapapun tinggi ilmu kita, janganlah kita sombong ya. Jadi ya di atas langit ada langit, istilahnya seperti itu ya. Istilahnya. Ya memang kalau seumpama
ada gangguan apa mengganggu kita mau buang atau istri ya, ada baiknya jangan kita tantang, ada baiknya kita diplomasi supaya dia pindah. Mungkin begitu ya. Iya. Nah, terus ada cerita lagi nggak? Pas masih di rumah ya, ini di sekitaran Kerawang lah. Waktu itu ada kejadian orang, mungkin juga tahu, ada pernah kejadian orang yang kerindes tronton kayaknya, yang kepalanya Iya, ada. dulu saya pernah dengar. Ya. Karena saya sering keluar malam sendirian, pakai sepeda ceritanya, mau beli rokok. Nah, jalan ke warung deket daerah situ yang pernah kejadian, itu kayak ngelihat ada orang yang lagi jalan aja di pinggir jalan, seolah kayak anak muda yang lagi mainan pakai sarung, ditutupin pakai sarung gitu. Pas saya penasaran ya, deket rumah juga, kirain kenal gitu, saling nyapa. Pas nengok dan ternyata ada kepalanya. Ternyata bukan orang. Bukan orang, tak kirain anak muda yang pakai sarung di kayak jilbab itu. Enggak ada kepalanya. Kaget tuh. Pas saya coba udah nyampe rumah, ya kan kayak ada interaksi, karena takut gitu interaksi. Dan ternyata itu apa ya? Kayak entah jin atau siluman yang nyerupai orang yang kecelakaan itu. Iya. Ya memang waktu kecelakaan itu saya pernah. Padahal saya nggak tahu tuh, kejadiannya saya nggak tahu. Ya, memang saya pernah tahu ya, karena kejadiannya deket ya sama rumah. Jadi waktu itu ada anak muda ngebut gitu ya, jatuh di pas mobil. Iya. Pas mobil apa ya, tangki kalau nggak salah. Jadi kepalanya tuh hancur waktu itu. Waktu itu aja nggak tahu ya. Masih di Jogja, iya. Itu ya. Iya katanya. Jadi waktu jalan disangkanya orang bener, manusia bener. Iya, gitu ya. iya. Kayaknya pas dibuka sarungnya nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Pas jadi waktu itu taunya itu ditanya apa interaksi gimana, dia cerita sendiri apa gimana? Jadi pas emang habis ke warung itu, saya naik sepeda, ya nengok, penasaran, kirain orang itu yang lagi jalan. Pas ternyata dia yang ngeliatin nggak ada kepalanya, ya udah pulang, itu posisinya udah pulang interaksi, duduk tenang, ternyata ya masih interaksi kayak seolah dalam hati tuh tanya jawab gitu. Ya pas saya ngeliat juga apa ya, ngeliatin wujudnya tuh, dia pakai celananya robek-robek, kakinya ya kayak gede sebelah, hancur pokoknya. Saya juga nggak tahu ya pas kejadiannya kapan itu. Memang waktu itu mungkin Johan lagi kuliah di Jogja mungkin ya, waktu kejadian itu ya. Kalau saya sih memang iya tahu, dengar gitu, memang ramai gitu. Nah, saya juga nggak tahu tuh ada nggak orang lain yang pernah ngalamin kayak gitu ngeliat kejadian yang saya alamin juga. Kalau yang saya alamin mungkin saya jarang di rumah, pas keluar malam sendirian ketemu sama makhluk yang kayak gitu, yang jahilin. Ada yang mau diceritain lagi nggak nih? Seru kayaknya nih. Banyak kan kalau ini mah, tapi ya kalau kebanyakan saya juga nggak kuat ceritanya. Oh, barangkali satu atau dua cerita lagi lah. Ntar dulu, bahasnya di mana ya? Angkatnya ya. Dulu waktu di kontrakannya masih di Jogja, balik lagi ke Jogja. Waktu di kontrakannya kakak sepupu lah. Yang menurut kakak sepupu saya itu ya kontrakannya dalam kota, tengah kota gitu. Di Jogja. Ya lingkungannya rame, tapi rumahnya tuh, kontrakannya tuh lama nggak ditempatin gitu. Nah, saya juga posisinya masih bolak-balik, sekedar main ke kontrakan itu, nginep lah sehari 2 hari. Nah, kalau menurut kakak saya sih ya nggak pernah Nampakkan gitu. iya, nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh lah.
Tapi kok saya pas nginep di situ, awal-awal datang ke Jogja nginep di situ, kok sering gitu interaksi. Bahkan banyak yang ininya, sosoknya. Yang mungkin ya secara ini mah bisa dilihat tuh kayak yang sering ditampilin di film-film horor. Ada sosok cewek, cowok badan gede gitu. Terus ada lagi yang kayak raksasa. Nah yang saya takutin lagi itu yang kayak raksasa itu gede banget badannya di rumah itu. Jadi tuh kakak saya aja, saya ngelihatnya dia tuh ditempelin sama makhluk halus itu. Sosoknya perempuan. Saya ngelihat waktu duduk di ruang tengah, kakak saya mau mandi. Itu saya bukan dengan mata batin mungkin ya, mata biasa ngelihat gitu Bang. Kakak saya tuh pergi ke WC tapi di belakangnya ada cewek yang ngikutin. Pas saya nanya, tadi sih ada cewek siapa Bang? Kata oh cewek katanya. Enggak ada cewek, kontrakan sini juga yang isinya anak cowok semua katanya. Jadi satu kontrakan itu banyak orang tapi Banyak orang, ada sekitar 4 orang, 4 apa 5 orang. Dah sehari itu tuh saya sekedar nanya doang gitu, dia jawabannya nggak ada. Pas lagi ngumpul-ngumpul, lagi pada ngopi di depan ruang tamu, tiba-tiba ya lagi asik-asik gitaran. Waktu itu masih sering gitaran, nggak kayak sekarang memabar katanya. Kalau itu masih gitar-gitaran, nyanyi bareng apa. Nah ada yang pegang kamera apa sih zaman film ya kamera film masih film apa yang udah digital, kamera pocket ya, masih udah digital. ambil foto bareng. Nah yang dihitungnya yang nongkrong di situ tuh sekitar ada 6 sampai 7 orang. Pas dilihat di foto udah dicetak. Ada lagi sosok lagi yang lebih itu yang bikin aneh tuh. Sosoknya tuh itu bisa dijelasin, itu mungkin kan ada di fotonya, tapi yang megang masih kakak saya, kakak sepupu saya. masih ada fotonya berarti? Kayaknya masih. Itu sosoknya cowok. Ya sama kayak umuran anak kuliah lah. Cowok, tapi kayak mukanya murung. Terus nggak ngeliatin gitu, kayak nunduk, sedih. Yang lain kan pada happy foto cuy siapa. Ini malah nunjukinnya tuh murung, kan aneh. Sedangkan yang kita ingat ya cuma ada sekitar 7 orang. Kok ini bisa nyampe lebih dari 8 lang yang nontokin di fotonya. Yang nunjukin itu lebih dari 1 berarti? Iya. Pernah di Terawang gitu dilihat mata batin? Enggak berani. Mungkin ditanya-tanya nggak berani. Enggak. Karena emang saya juga masih bolak-balik. enggak sempet ngajakin interaksi. Tapi itu nampakinnya gitu. Itu bisa diambil lewat kamera. Jelas gitu. Dicetak iya. Bisa dicetak gitu ya. Bisa tergambar lah ya. Tapi yang jadi heran lebih dari 1 yang lebih dari 1 gitu. bentuknya tuh enggak real, tapi agak transparan mungkin kayak physically-nya tuh. Iya kayak asap apa gimana ya? Bentuknya orang tapi kayak transparan, enggak padat mungkin. Oh iya jadi tembus gitu ya. Mungkin kayak pucet apa gimana. Terus saya juga ya aneh pas lihat foto itu tuh. Kok banyak gitu ya. Rasanya tujuan 8 orang mungkin ya. Jadinya banyak banget. Sekitar ada ngurun yang 10 apa itu. Jadi maksudnya tambahan gitu. Iya. Dari 7 tuh ada 10 sampai 11 dari orang. 7 orang gitu. Iya. Wah, kenapa enggak tanya gitu. Padahal seru tuh kalau tanya. Alasannya kenapa menunjukin. Takut lah. Masalahnya masih awal-awal saya datang ke Jogja kan baru lulus SMP juga. Ya, masih belajar. belum kuliah gitu. Belum, masih datang ke Jogja, numpang di rumah kakak sepupu. Yang katanya aman ternyata kan. Berarti awal-awal Takut, waktu ke Jogja ya. Iya. Tapi masih banyak lagi cerita yang di
rumah mungkin di Jogja, tapi ya buat sekarang cukup dulu ang. Kayaknya nih teman malam udah nggak kuat lagi nih kayaknya. Jadi kita cukupkan di sini aja lah. Takutnya kayak yang kemarin-kemarin videonya nggak jadi takutnya. Oke, teman malam kayaknya kami rasa cukup ya cerita dari Ajohan. Mungkin barangkali ada ada teman malam yang ingin lagi Ajohan jadi narasumber, silahkan komen. Dan kalau seandainya ada teman malam yang punya cerita, bisa kirim lewat email, tulisan kalian lewat email, atau bisa ke Instagram Misteri Malam. Oke, sampai di sini dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar malam sendiri.